Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan bisa jumpa kembali dengan saudara dalam edisi khusus Natal program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Di momen Natal yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat Natal kepada saudara yang sedang mendengarkan episode ini. Doa saya kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi kehidupan saudara dan seluruh keluarga saudara. Sebelum kita mendengarkan episode spesial ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam episode yang lalu kita telah belajar tentang makna persembahan emas yang dibawa oleh orang Majus. Dalam episode kali ini, kita akan belajar tentang makna dari persembahan kemenyan dan mur yang dibawa oleh orang Majus. Kemenyan adalah getah yang diperoleh dari pepohonan tertentu dan dikeringkan selama 3 bulan menjadi damar yang keras untuk digunakan sebagai wangi-wangian. Bau harum yang dihasilkan dari kemenyan dijadikan sebagai persembahan dalam pelaksanaan ibadah. Wangi-wangian hasil bakaran yang harum menyerbak memenuhi ruangan, melambangkan cinta kasih yang dibagi kepada semua orang. Oleh orang Majus, kemenyan dipersembahkan kepada Yesus sebagai tanda keimamannya. Kemenyan dipakai dalam rangkaian upacara sebuah kebaktian. Seorang imam yang memimpin upacara harus melengkapi seluruh upacara itu dengan bau yang harum dari kemenyan. Maksudnya seperti sifat kemenyan, imam harus membawa jemaat kepada kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya di atas muka bumi. Dia adalah imam agung yang membuka jalan untuk manusia, yang membawa manusia kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sedang datang kepada kemuliaan Allah dan berjalan mendekat kepadanya. Bagaimana hubungan kemenyan yang dipersembahkan oleh orang Majus dengan kehidupan kita saat ini? Saudara kasih dalam Tuhan, kemenyan dipakai sebagai tanda keimaman. Artinya Tuhan mau kita menjadi imam atas diri kita sendiri. Kita harus punya tekad yang kuat untuk membawa hidup kita sendiri kepada Tuhan. Setelah kita dibersihkan, ditempa, maka Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan dengan cara mengkuduskan hidup kita senantiasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan makna persembahan dari mur? Mur di dalam bahasa Ibrani disebut mor adalah getah dari torehan batang dan cabang pohon yang bisa dijumpai di Arab Selatan dan di Afrika. Mur digunakan sebagai minyak urapan kudus bernilai tinggi untuk parfum dan juga untuk kosmetik. Di samping salah satu persembahan orang Majus dan campuran minuman yang disodorkan kepada Yesus, mur juga digunakan untuk penguburan Tuhan Yesus. Mur dicampurkan pada minuman yang disodorkan kepada Yesus pada saat disalib untuk mengurangi sengsara dan rasa kesakitan. Namun Yesus menolaknya dan digunakan pada waktu penguburannya. Mur yang diberikan oleh orang Majus kepada bayi Mesias melambangkan penderitaan dan kematian sang Mesias, di mana tubuhnya diurapi mur yang wangi saat pemakamannya. Persembahan ini menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia. Dia hidup untuk manusia dan mati untuk manusia. Kita menyadari bahwa lewat kematiannya kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Bagaimana hubungan mur yang dipersembahkan oleh orang Majus dengan kehidupan kita saat ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, mur serupa dengan kemenyan yang berasal dari pepohonan. Mur tidaklah wangi,
Mur bahkan terasa pahit di lidah. Mur seringkali digunakan untuk pengobatan, bahan untuk mengurapi orang sakit, atau bahkan juga sebagai balsam untuk orang yang telah meninggal. Mur melambangkan cawan pahit yang harus diminum oleh Yesus, di mana cawan pahit adalah penderitaannya untuk menebus dosa manusia, sekaligus lambang persatuan yang hidup dan yang mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah pesan khusus bagi kita di momen Natal ini. Jangan hanya minta kado spesial dari Tuhan, akan tetapi mari kita renungkan sejenak. Bagaimana hidup kita selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah mematikan berbagai bentuk keinginan daging kita dan memprioritaskan keinginan ilahi dalam hidup kita? Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di momen Natal ini, Engkau mengingatkan kami tentang bagaimana kami seharusnya menyambut kelahiran Mesias Sang Raja. Saat ini kami bawa persembahan kami. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami akan terus-menerus mematikan keinginan daging kami dan senantiasa menghidupkan keinginan-keinginan dan perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa di momen Natal ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami mengucap syukur, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Mari siapkan hati, terima berkat spesial di malam Natal ini. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, yang telah mengikuti episode ini. Engkau telah mendengar kerinduan dan komitmen mereka untuk membawa persembahan mereka kepadamu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa memenuhi kehidupan saudara saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita dan kita semua akan memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat Natal 2021 saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan selamat menyambut datangnya tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.